Perkenalkan, nama saya Linda Fitriani Tulombanua. Saya bersekolah di UPTD SMP Negeri 1 Gunung Sitoli Utara. Saya berada di kelas 8D. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang materi yang akan saya sampaikan, izinkan saya mengenalkan nama Bapak sekolah kami, yaitu Bapak Yarmin Tulombanua. Nama Bapak wali kelas kami adalah Bapak Patrianus Zanrate, dan ibu yang mengasuh mata pelajaran adalah Ibu Sri Nurhalizah Sega. Saya akan menjelaskan materi dari PPKN pada bab 2, yaitu tentang perbedaan antara sistem pemerintahan monarki dan republik. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan monarki dan republik? Kalau ada sebagian yang tidak tahu, maka simaklah video berikut ini. Oke, kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu perbedaan antara bentuk pemerintahan monarki dan republik. Bentuk pemerintahan monarki, di mana kepala negara adalah seorang raja atau ratu yang mewarisi jabatan-jabatannya tersebut. Sebagai contoh ialah kerajaan Inggris, kerajaan Belanda, kerajaan Spanyol, kerajaan Swedia, kerajaan Norwegia, kerajaan Denmark, kerajaan Saudi Arabia, dan kerajaan-kerajaan yang lainnya. Sedangkan bentuk pemerintahan republik adalah sistem politik di mana kepala negara dipilih melalui mekanisme pemilu atau Dewan Perwakilan Rakyat. Sebagai contoh yaitu Indonesia, Vietnam, Filipina, Myanmar, Laos, Singapura, dan lain sebagainya. Nah, itulah perbedaan antara bentuk pemerintahan monarki dan republik. Kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu perbedaan jenis-jenis pemerintahan monarki dan republik. Jenis-jenis monarki. 1. Monarki absolut, yaitu raja atau ratu memiliki kekuasaan yang tidak terbatas dan dapat mengendalikan pemerintahan secara penuh. 2. Monarki konstitusional, yaitu salah satu jenis monarki. Yang ketiga adalah monarki demokratis, yaitu takhta penguasa monarki akan secara bergilir dirasakan oleh beberapa kalangan sultan. Nah, jenis-jenis republik. 1. Republik absolut, yaitu pemerintah bersifat diktator tanpa adanya pembatasan kekuasaan. Yang kedua, republik konstitusional, yaitu presiden memegang dudukannya sebagai kepala negara dan kepala pemerintah. Dan yang ketiga adalah republik parlementer, yaitu salah satu bentuk pemerintahan republik. Nah, itulah perbedaan antara jenis-jenis monarki dan republik. Nah, itulah perbedaan antara jenis-jenis monarki dan republik. Sekarang, apakah kalian tahu apa perbedaan yang paling utama pada monarki dan republik? Nah, perbedaan utamanya yaitu kepala negara. Dalam monarki, kepala negaranya biasanya dipilih berdasarkan warisan, yaitu di garis keturunan keluarga kerajaan. Sedangkan dalam republik, kepala negara dipilih melalui proses pemilihan umum yang melibatkan partisipasi rakyatnya. Itulah perbedaan yang paling utama pada sistem pemerintahan monarki dan republik. Sekarang kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu perbedaan kelebihan antara sistem pemerintahan monarki dan republik. 1. Salah satu kelebihan utama dari sistem monarki adalah stabilitas politik yang cenderungnya lebih kuat. Sedangkan nomor 2,
Salah satu kelebihan utama dari sistem pemerintahan republik adalah memiliki garis tugas dan pembagian tugas yang jelas. Nah, itulah kelebihan-kelebihan antara monarki dan republik. Nah, itulah kelebihan-kelebihan antara monarki dan republik. Sekian presentasi penjelasan yang dapat saya sampaikan. Maaf bila masih banyak kekurangan, dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Bila ada pertanyaan, jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.